Jadi di sini lihat orang-orang yang juga memiliki niat yang sama, sebenarnya bapaknya berarti ketahuan siapa, yaitu apa? Iblis yang menjadi bapamu, karena engkau datang untuk keinginan daging sama seperti iblis. Kehendak dirimu gitu ya. Enggak menemukan ada dosa, tidak menemukan ada kesalahan. Ketika kebenaran disampaikan, kenapa tidak percaya pada kebenaran? Berarti apa? Engkau tidak berasal dari Allah. Wah, ini satu statement yang sangat keras gitu ya. Sebelum kita mulai, seruput dulu kopinya. Shalom, selamat malam teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan malam hari ini kembali saya menyapa kita semua. Biarlah malam hari ini kita masih tetap di dalam keadaan yang sehat dengan di tengah-tengah pandemik ini gitu ya. Biar kita tetap semakin bersemangat. Iman dan imun kita harus tetap dijaga gitu ya. Dan pada malam hari ini seperti biasa kita ngopi bareng tetap di rumah saja. Saya berharap malam hari ini kehangatan kita tetap terjaga. Dan sebelum saya mulai, saya akan seruput kopi saya. Nah, saya sudah buat kopi hitam pada malam hari ini. Nah ya, nikmat segar ya. Jadi saya menemani teman-teman dan rekan-rekan semua pada malam hari ini di dalam recovery. Biarlah pikiran kita boleh disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan iman kita boleh terus ditambah-tambahkan akan pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah malam hari ini menjadi malam yang memberikan kita sebuah pencerahan demi pencerahan agar kita nikmati bersama seperti saya menikmati kopi saya. Baik, saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kemurahan Tuhan, buat anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah buat kami. Terima kasih buat kemurahan Tuhan yang boleh kami nikmati pada malam hari ini. Karena kami boleh kembali berjumpa dengan Sang Firman. Kami berdoa mohon belas kasihan pada Tuhan. Penuhi kami dengan kemurahan-Mu agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Celikan mata rohani kami, bangun pikiran kami Tuhan, segarkan Tuhan dengan kebenaran-Mu. Biarlah kami boleh tunduk pada kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Biarlah kekuatan iman kami boleh semakin bertambah, karena ada pengharapan yang besar di dalam firman-Mu. Diberkatilah kami malam hari ini Tuhan. Pimpin waktu ke depan, di dalam segala keterbatasan kami. Tapi kami bersyukur karena firman Tuhan mendapati kami. Terpujilah nama Tuhan. Kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Oke, saya akan bacakan terlebih dahulu di dalam Yohanes 8. Kita melanjutkan pembelajaran kita Yohanes 8 ayat 37 sampai 47 ya. Ayat 37 sampai 47. Saya akan bacakan terlebih dahulu buat setiap kita. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang ditetapkan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran.
Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Nah, ini hal menarik ya. Jadi di dalam kelompok orang-orang Yahudi ada yang akhirnya ngikut kepada Tuhan Yesus, dan ada juga sekelompok yang masih keras hati dan bahkan berusaha untuk menyingkirkan Tuhan Yesus. Maaf teman-teman ya. Nah, ketika Tuhan Yesus mengajar orang banyak dan pada waktu itu Tuhan Yesus menyatakan dirinya gitu ya, menyatakan dirinya kepada mereka, lalu mereka terpecah gitu ya. Ada yang percaya bahwa dia ini adalah utusan daripada Allah, dan ada juga yang memperdebatkan asal-usul daripada Tuhan Yesus. Jadi dipermasalahkan oleh mereka. Jadi ketika itu akhirnya kita tahu bahwa mereka tidak memiliki satu satu suara. Akhirnya kelompok mereka terbagi-bagi gitu kan. Nah, inilah yang kita sebut dengan kebenaran yang akhirnya membawa kepada orang-orang yang umat pilihan akan mendengar kebenaran, sedangkan yang tidak akan terus mengeraskan hatinya. Nah, ini seperti penampian gitu ya, akhirnya dipisahkan ya antara domba dan yang bukan domba, kira-kira demikian. Nah, saya melihat bahwa ketika dikatakan bahwa mereka adalah keturunan Abraham ya, jadi keturunan orang beriman. Nah, jikalau keturunan orang beriman gitu ya, harusnya firman Tuhan katakan di dalam bacaan yang tadi gitu kan, Bapa kami ialah Abraham ya, kata Yesus kepada mereka. Mereka menjawabkan, Bapa kami Abraham. Lalu Tuhan Yesus jawab, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham ya. Pekerjaan oleh Abraham yaitu mendengarkan perkataan Allah. Ketika Abraham itu keluar dari negerinya, dia mendengar, mengikuti, follow kepada perkataan Tuhan, ya, mengikuti perkataan Tuhan. Nah, sedangkan yang mereka kerjakan, orang-orang yang tidak percaya ini, yang justru untuk mengusir, menyingkirkan Yesus, dia bilang, tetapi kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku, ya. Justru mereka berusaha untuk membunuh Kristus yang adalah Mesias itu sendiri. Nah, ini kan sesuatu yang sangat-sangat secara ini bertolak belakang dengan apa yang mereka sebut dengan sebagai anak-anak Abraham ya. Anak-anak Abraham, justru Abraham sendiri mengikuti perkataan Tuhan, percaya kepada perkataan Tuhan. Makanya bertolak belakang sekali. Tuhan Yesus tegur mereka. Harusnya mereka ngikutin perkataan Tuhan ya, justru dia mau membunuh Tuhan itu sendiri. Yesus itu adalah Tuhan. Dia tidak mau percaya bahwa Tuhan Yesus ini adalah anak manusia. Jadi kelompok ini yang melihat bahwa Tuhan Yesus ini sebagai manusia biasa dan mungkin lebih kepada penyesat jadinya gitu ya. Kenapa? Karena sulit sekali bagi mereka untuk menerima Yesus, karena bagi mereka Yesus ini adalah ancaman, ya, ancaman. Tuhan Yesus dilihat sebagai ancaman. Bayangkan ya, Tuhan Yesus dijadikan sebagai ancaman. Saya juga mikir ya, kok nih orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi ini demen banget yang ngincer cari-cari kesalahan gitu ya, kira-kira gitu ya, cari-cari kesalahan, berusaha untuk menyingkirkan, membunuh mereka, mereka ingin membunuh Yesus gitu ya, mereka sangat ingin gitu ya, Tuhan Yesus itu gak ada, kira-kira gitu ya. Jadi saya melihat bahwa setiap kali Tuhan Yesus lempar kebenaran dalam pengajarannya gitu ya, mereka ini perdebatkan gitu ya, mereka cari celah, mereka coba jebak gitu ya, mereka coba, kita lihat beberapa
hal-hal sebelumnya, konten-konten sebelumnya, saya juga kupas gitu bagaimana ketika itu pada perempuan berzina gitu kan, kedapatan dia untuk mencobai daripada Yesus supaya ada hal yang untuk dipermasalahkan gitu ya. Jadi cari gara-gara selalu gitu ya. Nah, saya berpikir gini, lucu juga, ini ada lucunya ya. Jadi kebenaran yang sejati gitu ya, terus dihakimi ya oleh yang tidak benar. Ini kan kebalikan, aneh ya. Jadi ketidakbenaran, kepalsuan mencoba menghakimi kebenaran sejati. Ini kan sesuatu yang konyol, ini sesuatu yang lucu, kan nggak bakalan mungkin. Justru kebenaran, justru yang memiliki kuasa untuk menghakimi yang tidak benar. Kan harusnya demikian, ya. Kenapa? Karena kepalsuan ini tidak ada kebenaran di dalamnya. Lalu bagaimana mungkin ketika kepalsuan ini menyatakan tidak benar, dianya sendiri tidak benar, bagaimana dia menyatakan kebenaran? Kebenaran apa yang ada di dalam sebuah kepalsuan? Kan tidak ada, ya. Nggak mungkin kepalsuan ini akhirnya mencoba untuk menghakimi yang benar tadi, kebenaran ini, kan nggak mungkin. Justru kebenaran yang sejati ini memiliki kebenaran, maka dia bisa menghakimi justru. Dia bisa mematahkan sesuatu yang palsu, dia bisa ketika kebenaran ini muncul gitu kan, maka kebenaran ini akan menghakimi dari yang tidak benar, kepalsuan, kemunafikan dan lain sebagainya. Nah, ketika Yesus datang kepada mereka, yang mereka berasa mereka ini memiliki kuasa, otoritas untuk menentukan yang benar, yang mana gitu kan. Dia coba menghakimi Kristus yang sebenarnya inilah kebenaran sejati. Salah satunya adalah hari Sabat ya. Yang kalau kita lihat sebelum perjalanannya Tuhan Yesus ya kan dipermasalahkan tuh ketika di ayat-ayat sebelumnya, nanti teman-teman bisa lihat di ayat-ayat di mana ketika kesaksian Yesus tentang dirinya, terus tentang pertentangan tentang asal Yesus gitu ya. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang pada hari Sabat gitu ya. Mereka pertentangkan gitu loh. Ya, pertentangkan. Jadi, wah ini bukan berasal dari Tuhan. Kalau dia dari Tuhan, ini dia akan turut pada hukum Taurat. Jadi pada waktu hukum Taurat itu kan melanggar hari Sabat, maka dia bukan berasal dari Allah gitu ya. Ini saya coba kutip saja ya. Saya akan kutip saja, teman-teman bisa gali lihat di rumah gitu ya. Saya akan coba kutip. Saya teringat gitu ya. Ketika Tuhan Yesus melakukan mukjizat gitu ya, lalu terjadi percecokan di antara mereka gitu ya, mereka juga bingung gitu ya. Saya akan coba lihat dulu ya. Oke, saya akan coba lihat ya teman-teman ya, sebentar ya. Nah, saya akan kutip saja dalam Yohanes 7 gitu ya. Yohanes 7 ayat 22. Jadi, Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Hari Sabat gak boleh bekerja gitu ya. Ayat 23-nya, jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Mereka tuh bingung dibalikin gitu ya. Bayangkan ya, mereka yang sok benar gitu ya, menghakimi yang benar gitu loh. Kan nggak mungkin. Akhirnya begitu Tuhan Yesus sampaikan lagi, mereka pun buntu gitu ya. Mereka menemukan kebuntuan ketika dia hendak berdebat, ingin menjebak Yesus gitu. Malah mereka terjebak dengan perkataan mereka sendiri. Kenapa? Karena nggak ada kebenaran dalam diri mereka. Makanya kepalsuan tidak mungkin ya menghakimi kebenaran. Justru akan berbanding balik. Justru dia akan hancur gitu ya. Akan hancur sendiri gitu loh. Nggak mungkin gitu ya. Makanya aneh juga gitu ya ketika udah tahu ini tiang gitu ya, tiang listrik dihajar ya. Yang hancur ya motornya gitu kan, ditabrak gitu kan. Yang hancur pasti motornya gitu ya. Kita nabrak tiang listrik gitu kan, yang motor. Ini tiang listrik nggak bener nih, wah jeger gitu kan. Yang hancur kita.
Nah, mereka ketika itu mereka masih tidak terima, mereka terus mencari. Nah, ini ya, ketidakbenaran akan terus mencoba mencari yang benar itu, mana yang tidak benarnya. Jadi cari-cari salah. Nah, ini yang orang ini nggak benar berarti ya. Orang ini tidak benar menunjukkannya. Jadi kita mesti belajar juga. Kalau ada orang yang terus mencari-cari kesalahan gitu kan, dari kebenaran ya, kan aneh. Ini udah tahu benar, dia cari-cari kesalahan gitu ya. Mencari ketidakbenaran di dalam kebenaran itu sesuatu yang nggak mungkin, ya. Jadi aneh gitu ya. Mencari ketidakbenaran di dalam kebenaran yang sejati nggak akan mungkin menemukan. Justru kebenaran itu yang bisa mencari ketidakbenaran, karena ini ketidakbenaran pasti akan diungkapkan, ya. Jadi waktu kita menyelidiki kebenaran yang sejati, kita tidak akan pernah menemukan ketidakbenaran. Justru yang kita temukan adalah kebenaran itu sendiri. Maka mereka tapi tidak mau tunduk pada kebenaran yang mereka bisa tahu juga, yang mereka ketahui gitu ya. Mereka nggak mau terima, tapi terus mencari sesuatu yang tidak benar di dalam kebenaran. Itu sesuatu yang sia-sia. Ini yang dicari-cari mereka. Ya, makanya Tuhan Yesus terus ya tidak takut menghadapi mereka. Jadi kita juga harus percaya bahwa kalau Anda dan saya di dalam hidup kita kekristenan, kita berjalan dalam kebenaran, itu kita nggak usah takut gitu loh. Banyak orang yang ingin ini segala macam. Enggak, kalau kita penuh tanggung jawab, penuh dengan kebenaran dalam diri kita nggak perlu takut gitu ya. Orang mau nyingkirin segala macam gitu ya. Mereka mencari-cari ketidakbenaran. Kalau kita murni gitu, nggak perlu takut gitu ya. Sama seperti emas, kalau murni dibakar ketemu api itu nggak pernah takut. Tapi kalau imitasi dibakar pasti hancur gitu ya. Jadi makanya yang murni itu nggak perlu takut gitu ya. Oke, justru api itu yang membakar itu justru untuk menyatakan kemurnian kita gitu loh. Ya sama, ketika mereka mencoba mencari, menyelidiki kebenaran sejati yaitu Yesus, mereka nggak menemukan gitu kan. Harusnya mereka nyerah di titik itu ya. Harusnya mereka nyerah gitu ya. Sama seperti ketika Abraham dikatakan gitu kan, engkau kalau misalnya keturunan Abraham harusnya ngerjain apa yang seperti Abraham, bapamu Abraham. Tapi ternyata enggak, kamu ingin membunuh saya, membunuh aku gitu loh. Justru untuk mengincar. Jadi Abraham taat kepada perkataan Allah. Kristus adalah kebenaran ya, Allah sendiri yang berkata-kata dengan mereka. Dan mereka nggak mau ikut, dan mereka nggak mau percaya. Justru membunuh perkataan itu. Dan ini bertolak belakang apa yang dilakukan oleh Bapak Abraham. Ya, coba kita telusuri lagi gitu ya. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri ya. Ayat 41 gitu ya. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu yaitu Allah. Nih dia tidak dilahirkan zina. Maksudnya bukan orang tidak percaya di luar Tuhan kira-kira gitu ya. Seperti orang misalnya kafir gitu ya. Jadi misalnya orang Samaria kawin mencampur kan nggak jelas bapaknya gitu kan. Seperti orang ini seperti semacam makna kiasan ya. Orang dari lahir dari zina gitu ya. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Yang jelas, nggak jelas gitu kan. Dari perkawinan campur atau apa. Enggak, mereka murni orang-orang percaya, orang-orang beriman yang tidak kawin campur dengan agama lain atau orang lain gitu ya. Khususnya orang Samaria pada waktu itu. Jadi mereka eksklusif benar-benar nih sepertinya orang percaya, orang beriman, umat pilihan, bangsa Israel, orang Yahudi gitu kan. Dan lain sebagainya. Jadi mereka berasa bahwa mereka ini keturunan Abraham, oh ini I am original gitu ya. Bukan yang nggak jelas gitu kan. Justru mereka salah di sini ya. Jadi ketika dia mengatakan demikian, yang menariknya ketika dia bilang Bapa kami satu yaitu Allah gitu kan. Allahnya datang yaitu Mesias, anak Allah Yesus gitu ya, sebagai utusan Allah, dan dia adalah oknum kedua daripada Allah. Justru nggak percaya, aneh. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kalau kamu bilang kamu Allahmu itu Bapamu Allah gitu kan, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Maka Tuhan Yesus ini oknum kedua daripada Allah yang datang. Kalau engkau Bapamu satu gitu kan, Allah gitu Bapamu, harusnya mengasihi Tuhan Yesus. Tapi mereka nggak percaya pada Yesus, bahwa Yesus ini adalah utusannya pada Allah. Ini yang sangat ironisnya gitu loh.
Dia percaya kepada Allah, dia Bapa mereka adalah Allah, tapi ketika Bapaknya datang dengan oknum kedua bahwa Yesus adalah utusannya, dia nggak percaya. Itu sesuatu yang janggal gitu ya. Maka tapi Tuhan Yesus akan ungkapkan gitu ya, yang kebenarannya sejati ini akan menerobos gitu, akan justru menggerus orang-orang yang tidak benar, yang ketidakbenaran akan terus digerus gitu ya. Tapi mereka akan terus makin keras gitu ya. Makanya ini nggak dapat anugerah Tuhan gitu ya. Ayat ke 42 gitu ya. Dan aku datang, yang B. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku ya. Jadi sebenarnya sudah jelas dari kemarin-kemarin bahwa kita tahu bahwa perjalanan Tuhan Yesus selalu menyatakan bahwa dia adalah pintu, dia adalah utusan dan lain sebagainya gitu kan. Bahkan tanda-tanda sudah diperlihatkan di depan mata mereka juga. Mereka menyaksikan juga ya. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku ya. Nggak bisa menangkap firmannya gitu. Perkataan Allah, firman Tuhan, perkataan Allah tidak ada pada mereka. Mereka tidak bisa menangkap bahasa Tuhan, bahasa pengertian mereka terhadap iman mereka gitu ya. Tidak dibangun di atas pengertian firman Tuhan. Mereka dibangun yang berorientasi pada perkataan mereka menuruti Taurat Musa dan menitik beratkan kepada perbuatan, yaitu menjalankan hukum Taurat. Gitu loh. Iman mereka didasar pada hal-hal demikian. Mereka menyelidiki kitab suci, tapi mereka tidak mendapat pengertian daripada perkataan Allah itu sendiri. Karena firman Allah tidak ada di dalam mereka. Makanya orang yang tidak mengerti, akhirnya sebenarnya kebenaran itu tidak ada dalam diri mereka. Maka iman mereka akan kopong gitu loh. Percuma, sekalipun mereka menyelidiki firman Tuhan, tapi kalau perkataan Allah ini tidak ada di dalam orang itu, maka sia-sialah iman mereka. Ya. Karena tidak bisa mengerti, menikmati kebenaran yang sejati. Nah, ini ada anugerah juga daripada Tuhan. Kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, itu anugerah Tuhan tuh. Anugerah Tuhan. Ya. Saya coba lanjutkan ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak mula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Bayangin ya, kebenaran datang, kasih tahu, nggak percaya. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Mereka nggak bisa ada bukti bahwa Tuhan Yesus berbuat dosa. Ya, apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadamu? Kalau nggak ada dosa, terus saya sampaikan kebenaran, kenapa nggak percaya? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Jadi Tuhan mau menyimpulkan ya. Mereka bilang keturunan Abraham, bapak orang beriman, ya harusnya mengasihi Tuhan, tapi di akhirnya engkau ingin membunuh bapakmu, iblis yang menjadi bapakmu. Kenapa? Karena iblis datang untuk membunuh dan membinasakan. Mereka untuk membunuh Tuhan Yesus. Berarti dia melakukan kehendak iblis. Bapaknya itu ya iblis. Kalau misalnya ingin membunuh, ya kan bapaknya siapa? Ketahuan nih. Bapaknya iblis berarti. Karena apa? Sama. Tujuannya cita-citanya untuk membunuh Yesus. Ya kan? Untuk kehendaknya dia sendiri. Iblis kan kehendak atas dirinya sendiri. Ya, pemberontakan iblis, malaikat Tuhan itu atas keinginan kehendaknya sendiri. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Dia datang bukan atas kehendaknya. Ya. Tapi malaikat Tuhan itu bertindak atas kehendak dia. Akhirnya malaikat yang memberontak ini dibuang, disingkirkan. Lalu dia untuk meraih itu semua, dia mau membunuh Tuhan Yesus. Ya. Jadi di sini lihat orang-orang yang juga memiliki niat yang sama. Sebenarnya bapaknya berarti ketahuan siapa. Yaitu apa? Iblis yang menjadi bapamu. Karena engkau datang untuk keinginan daging, sama seperti iblis. Kehendak dirimu gitu ya. Enggak menemukan ada dosa, tidak menemukan ada kesalahan. Ketika kebenaran disampaikan, kenapa tidak percaya pada kebenaran? Berarti apa? Engkau tidak berasal dari Allah. Wah, ini satu statement yang sangat keras gitu ya. Mungkin menyinggung mereka gitu kan. Bukan berasal dari Allah. Kita tahu bahwa akhirnya ketika menjadi orang percaya, orang Kristen, kita akan bisa lihat juga nanti.
orang-orang percaya yang sejati, yang mana yang benar-benar sebagai pribadi orang Kristen. Nanti kan kelihatan ya dalam hidupnya. Jadi jangan terpesona dengan perkataan-perkataan atau orasinya yang baik, cara berbicaranya yang baik dan lain sebagainya. Jangan tertipu itu semua. Tetapi di dalam integritas hidupnya kita akan lihat nanti ya. Apakah perkataannya, perbuatannya semua linier, mengacu pada pengertian yang benar terhadap firman Tuhan? Apakah kebenaran itu ada dalam diri orang tersebut? Ataukah kebenaran itu benar-benar akhirnya bisa terkonfirmasi dalam kehidupannya? Itu akan terlihat gitu loh. Jadi buat teman-teman sekalian juga saya berharap kita menjadi pribadi yang sejati, hendaklah kita benar-benar mengerti kebenaran. Jadi iman kita harus dibangun dengan pengertian akan perkataan Allah. Kita harus believe gitu kan bahwa perkataan Tuhan dalam Alkitab ini adalah kebenaran yang sejati, dan kita berusaha berdoa memohon Tuhan belas kasihannya pada Allah, Roh Kudus biar pimpin kita sehingga kita mengerti akan kebenaran itu sendiri. Maka firman itu biarlah tinggal dalam kita. Jangan firman itu akhirnya tidak ada, nggak bisa ngerti bahasanya Tuhan gitu, sama seperti kelompok orang-orang Yahudi seperti ini. Bahasa nggak ngerti karena firmannya nggak ada di dalam diri mereka. Mereka meneliti kitab suci tapi nggak ngerti gitu ya. Harap kita tidak menjadi kelompok yang demikian, tapi kita menjadi kelompok yang akhirnya mendapat anugerah daripada Tuhan. Ketika kita follow apa menjadi perkataan Tuhan, kita renungkan firmannya, kita simpan dalam diri kita. Biarlah kebenaran itu ada dalam diri kita, sehingga waktu jalankan hidup, maka kita akan mengkonfirmasi dalam hidup kita. Kebenaran, terang itu ada dalam hidup kita. Kita menjalankan hidup dengan bercahaya, ya. Karena kebenaran dan terang itu menuntun setiap orang percaya. Nah, saya berharap malam hari ini kita mendapat pembelajaran mengenai hal ini. Janganlah menjadi kelompok orang-orang Yahudi yang demikian, yang justru penuh dengan kemunafikan, lalu mencoba menghancurkan kebenaran, mencoba menyelidiki dan mencari-cari yang tidak benar dalam kebenaran sejati, itu sia-sia belaka. Jangan menjadi orang yang demikian. Tapi biarlah kita menjadi pribadi yang akhirnya menangkap kebenaran firman Tuhan, menangkap pengertian kebenaran firman Tuhan ada dalam diri kita. Lalu biarlah kebenaran itu menuntun dan memimpin kita, sehingga hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan orang-orang bisa melihat sungguh ada kebenaran dalam hidup orang itu. Nah, biarlah kita menjadi bagian orang tersebut gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, thank you yang sudah berbagian. Kiranya malam hari ini kebenaran firman Tuhan boleh kembali menyegarkan kita kembali, agar iman kita boleh dikuatkan. Saya akan mengakhiri dengan saya akan berdoa buat setiap kita. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang nggak pernah habis-habisnya, begitu limpah untuk memberikan kami pengertian. Tuhan, tolong kami yang terbatas, agar kami kaum awam bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, agar kami berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Tuntun dan terangi hidup kami Tuhan, agar kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi teladan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Baik teman-teman, terima kasih. Ngopi di rumah saja. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Salam sehat selalu. Ngopi di rumah aja. Saya akhiri malam hari ini.